Jadi betul, sekarang ini banyak kepentingan. Dan one thing for sure, kepentingannya bukan kepentingan rakyat. Kepentingannya adalah kepentingan elit dan kepentingan partai politik. Gerindra punya taktik, dia melakukan penguasaan teritorial di Jawa Barat dan bukan tidak mungkin akan menggerindranisasi Ridwan Kamil setelah itu, ya kan? Maka Gerindra akan dapat dua-duanya. Itu politik. Sementara kepentingan Jokowi beda lagi untuk menjegal Anies. Dia ingin menghilangkan orang-orang yang punya potensi untuk maju di 2029 agar mulus jalan bagi Gibran Rakabuming. Padahal nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya mau ngambil video yang menarik ini. Pastinya menarik video ini. Kenapa menarik? Karena memang berisi sebuah analisis yang luar biasa ya. Yang akan kita bahas ini mengenai Pilkada Jakarta. Dua upaya untuk menjegal Anies. Oke, apa saja itu? Kita bacakan dulu dan nanti kita analisis ya. Ini sebagaimana disampaikan oleh SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting. Di mana dulu Grace Natali pernah menjadi direktur eksekutifnya. Ya, sahabat sekalian, coba kita lihat ya. Peneliti SMRC, ada dua skenario yang mungkin dimainkan untuk jegal Anies di Pilgub Jakarta. Fajar.co.id, fajar.co.id Jakarta ya. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, Saidirman Ahmad, menyebut ada dua skenario menjegal Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Pertama, Anies tidak mendapatkan partai politik. Skenario ini menurutnya mungkin terjadi jika semua partai ingin bergabung ke dalam koalisi pemerintahan dan istana dalam hal ini Jokowi dan Prabowo memberi syarat agar partai koalisi pemerintahan tidak bersekutu dengan Anies. Jika ini yang terjadi, Anies akan otomatis gagal ikut dalam Pilgub. Oke. Jika skenario pertama gagal karena misalnya ternyata mulai muncul partai yang mendekati Anies seperti PKB dan PDI Perjuangan, maka skenario kedua adalah mengalahkan Anies dalam Pilgub Jakarta 2024. Anies sejauh ini cukup populer dan mendapatkan elektabilitas yang sangat tinggi di Jakarta. Tidak mudah mengalahkan mantan gubernur dengan approval rating tinggi seperti Anies, tuturnya. Karenanya dibutuhkan tokoh dengan popularitas dan penerimaan publik yang relatif setara untuk bisa mengalahkannya. Tokoh yang diperkirakan memiliki popularitas dan penerimaan publik yang relatif setara dengan Anies sejauh ini adalah Ridwan Kamil. Maka muncullah nama Ridwan Kamil di kalangan partai pendukung pemerintahan terpilih, ucapnya. Namun situasi yang ada tentu sangat dinamis. Saiduman, bukan Saidiman ya, menduga masing-masing partai dan elit pendukung pemerintah ini punya target yang berbeda. Jokowi mungkin punya target jangka panjang memuluskan jalan Gibran 2029. Rela? Apakah Anda rela dipimpin oleh Gibran ya? Tapi partai seperti Gerindra sangat mungkin punya target lain. Mendorong Ridwan Kamil maju di Jakarta sama artinya memberi peluang kader barunya Deddy Mulyadi untuk menjadi pemenang Pilgub Jawa Barat, ujarnya. Ia bilang survei SMRC terbaru menemukan Ridwan Kamil nyaris tanpa lawan di Jawa Barat. Pesaing utamanya adalah Deddy Mulyadi dengan selisih dukungan yang jauh. Jika Ridwan berlaga di Jakarta, potensi Deddy menang di Jawa Barat menjadi terbuka. Golkar mungkin yang paling dilematis. Di satu sisi partai ini bagian dari pendukung tokoh yang memiliki agenda 2029 Jokowi.
Di sisi lain Golkar juga punya agendanya sendiri, yaitu memenangkan kadernya dalam pemilihan gubernur di wilayah yang sangat strategis imbuhnya. Ingat ya, Jawa Barat itu dengan pemilih terbesar, penduduk terbesar ya. Melalui Ridwan Kamil, Golkar berkesempatan memenangkan Pilgub Jawa Barat. Itu akan melengkapi kemenangan Golkar dalam pemilihan legislatif di provinsi terbesar itu. Peluang Ridwan di Jakarta untuk menang lebih kecil dibanding di Jawa Barat. Jauh lebih realistis Golkar mengamankan peluang menang di Jawa Barat dibanding berjudi melawan tokoh sepopuler Anies di Jakarta. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari menunggu pungkasnya. Kira-kira Sobat Era sekalian, lagi-lagi ya, jurus ancam untuk membuka kasus hukum itu mau dijalankan nggak? Untuk menekan Erlangga Hartarto dan Golkar agar mencalonkan Ridwan Kamil di Jakarta. Dengan resiko adalah seandainya Ridwan Kamil menjadi gubernur Jakarta, belum tentu juga advantage-nya untuk Golkar. Bisa saja advantage-nya justru untuk Gerindra. Karena Ridwan Kamil bukanlah kader yang bounded dengan Golkarnya lama. Kan baru-baru saja masuk Golkar menjelang Pilpres 2024. Ya kurang dari setahun kalau dia masuk Golkarnya. Ya kurang lebih setahun lah. Sehingga untuk berpindah partai dibajak Gerindra sangat mungkin. Apalagi tiba-tiba mulai kasak-kusuk untuk mengangkat kasus-kasus hukumnya. Yang kata Bambang Wijayanto, emang nggak ada Ridwan Kamil kasus hukumnya. Nah, itu yang menjadi persoalannya. Saya sendiri nggak ngerti. Jadi, jangan salah. Baik dalam proses pencalonan, maupun dalam proses pemilihan, dan maupun menjabat nanti, kepala-kepala daerah seperti ini bisa saja kemudian dipermasalahkan. Anies pun dengar-dengar gosip tetangganya sudah mau ditangkap ya. Sudah ada perintah untuk menangkapnya. Makanya gosipnya lagi cepat-cepat dideklarasikan oleh Nasdem. Ya, ada orang mengatakan tolong dong dideklarasikan untuk menghindari agar Anies tidak ditangkap. Karena kalau misalnya ditangkap dalam kondisi dia menjadi belum menjadi calon misalnya, dianggap tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah menjadi calon, maka akan memunculkan barangkali ya people's outcry, kemarahan publik, atau juga ya orang menganggapnya itu tidak fair. Jadi betul, sekarang ini banyak kepentingan, dan one thing for sure, kepentingannya bukan kepentingan rakyat. Kepentingannya adalah kepentingan elit dan kepentingan partai politik. Kalau kepentingan rakyat, sila let Anies untuk memimpin Jakarta. Karena Anies lah yang dianggap terbaik dalam banyak penilaian. Kita fair, objektif saja. Ya. Setelah ditinggalkan Anies, Jakarta tanpa arah. Ini kota ini mau diapakan? Ya. Peninggalan-peninggalan Anies malah dihilangkan, dihapus. Padahal beberapa hal sudah sangat baik. Seperti misalnya transportasi yang terintegrasi itu kan baik. Nah, agenda lanjutannya ya tentu bagaimana Jakarta ini menghilangkan kemacetan, banjir, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya yang harus tetap digalakkan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika mendorong Ridwan Kamil head to head dengan Anies Baswedan, kalau Ridwan Kamil tidak cukup lebih hebat dari Anies Baswedan misalnya, maka yang terjadi adalah Ridwan Kamil akan minta bantuan gentong babi untuk mengalahkan Anies. Dari sana, Ridwan Kamil yang barangkali dianggap kepala daerah yang dianggap baik, ya, dipersepsi baik, sekali lagi, politik itu a matter of perception. Bukan soal fakta ada benar atau tidak, tapi a matter of perception, dipersepsi baik, maka persepsinya akan langsung berubah, ya. Langsung change drastically menjadi orang yang dianggap menggunakan segala cara untuk memenangkan pertarungan. Kalau saya jadi Ridwan Kamil, no. Lebih baik tetap di Jawa Barat. Potensi menangnya tinggi. Lalu memerintah penduduk terbesar di Indonesia, kalau kita kaitkan dengan elektabilitas ke depan, saya kira
peluangnya kuat juga. Ya, DKI tidak sebanyak Jawa Barat sesungguhnya. Jadi sangat aneh kalau Ridwan Kamil mau bergeser ke Jakarta. Kecuali tadi diancam. Kalau sudah diancam maka Anda tidak pantas menjadi pejabat publik atau kepala daerah. Karena Anda orang yang mudah sekali diancam oleh kekuasaan. Bagi Golkar, ya pilihannya sama. Apakah dia akan rela meninggalkan posnya untuk diganti oleh kader baru dari Gerindra, Deddy Mulyadi, sehingga Gerindra punya taktik dia melakukan penguasaan teritorial di Jawa Barat dan bukan tidak mungkin akan menggerindranisasi Ridwan Kamil setelah itu, ya kan? Maka Gerindra akan dapat dua-duanya. Itu politik. Anda tidak mungkin menjadi teman yang abadi dalam politik. Kadang-kadang musuh dalam selimut juga. Karena kepentingannya bisa berbeda-beda. Sementara kepentingan Jokowi beda lagi untuk menjegal Anies. Dia ingin menghilangkan orang-orang yang punya potensi untuk maju di 2029 agar mulus jalan bagi Gibran Rakabuming. Padahal nggak mungkin. Karena selama Prabowo masih sehat, walaupun jalannya tertatih-tatih, tetap dia akan jadi presiden. Dia akan tetap didorong oleh orang-orang sekitarnya. Karena dibilang, ya udah nanti kami yang akan berlari. Ya, Anda yang penting memegang kekuasaan. Maka akan kacau lah negeri ini kalau cara berpikirnya selalu begitu. Apakah politik selalu demikian? Iya, tetapi kalau pengelolaannya secara baik, fair competition, tidak gentong babi, saya kira tidak ada masalah. Tapi persoalannya adalah ketika kekuasaan itu saling menjegal di dalam dirinya sendiri dan tiba-tiba rakyat yang menjadi korban. Kepentingan Jokowi adalah Anies tidak lagi moncer di 2029, Ridwan Kamil tidak moncer atau bisa dikendalikan atau bisa diiming-imingi sebagai wakil Gibran nanti, sama seperti AHY juga seperti itu. Padahal Prabowo juga pasti masih mau dengan asumsi bahwa dia akan berusaha untuk mempertahankan kesehatannya. Karena dia tahu caranya untuk menang. Jadi kalau sebelumnya 3 kali kalah, 2009 dia kalah, 2014 kalah, 2019 dia kalah, maka paling tidak dia tahu caranya untuk menang 2 kali. Bukan sekali saja. Menang pertama nempel dengan Jokowi, menang kedua nempel dengan kekuasaan yang dia punyai. Jadi sahabat Eros sekalian, ini barangkali blazing in disguise juga. Tidak bisa lagi dikatakan bahwa Anies is the common enemy. Karena kepentingannya sudah beda-beda. Erlangga punya 2 kepentingan. Mempertahankan hegemoni di Jawa Barat. Tetapi secara personal dia punya 2 kepentingan. Sorry, tadi jadi 3 ya, 2 kepentingan. Pertama, tidak diperkarakan, tidak dikriminalisasi. Yang kedua, tetap mempertahankan kursinya di Golkar. Tidak mudah kalau Anda tidak patuh dengan kekuasaan quote unquote. Apakah Anda akan mengorbankan Golkar, mengorbankan Ridwan Kamil untuk eksistensi dan kenyamanan serta keberlangsungan kepemimpinan Anda, ataukah Anda akan berjiwa besar untuk partai yang terbaik adalah tetap menaruh Ridwan Kamil di Jawa Barat, tetap memenangkan kursi Jawa Barat, sementara untuk Jakarta silahkan a fair competition berhadapan dengan Anies Baswedan. Apakah mau mengajukan calon lain yang barangkali bisa sebanding dan setanding, tetapi barangkali jangan berpikir mengajukan Kaisang terlebih dulu, sebab ada judicial review di Mahkamah Konstitusi yang saya yakin kalau hakimnya itu sedikit saja berani dan lurus, itu permohonan akan dikabulkan. Karena jelas-jelas ceto welo-welo bahwa yang dimaksudkan dengan calon usia dalam pilkada itu adalah usia ketika menjadi calon. Nah, Anda tinggal pastikan saja apakah calon itu pada saat mendaftar, oh tidak, karena itu namanya bakal calon. Apakah pada saat ditetapkan, nah itulah yang namanya calon. Jadi dalam hal ini PU benar, tapi
KPU dan Bawaslu sebagai aparat yang terlibat dalam proses pembuatan itu, PKPU tentu KPU saja, tapi Bawaslu kan mengawasi, malah tidak ingin mempertahankan aturan yang mereka buat, ya, incredible, bukan incredible, nggak masuk akal, ya, tidak logik, tetapi itulah kepentingan akan kekuasaan, ketakutan, kenikmatan duniawi dan lain sebagainya bisa mengalahkan segala-galanya. Jadi sahabat era sekalian, jegal-menjegal dalam politik biasa asal dalam a fair competition. Dalam sepak bola biasa yang namanya back menjegal penyerang itu biasa. Tetapi pastikan Anda tidak boleh mendapatkan kartu kuning. Nih kuning nih. Saya menggunakan baju kuning dan apalagi kartu merah. Artinya menjegal yang konstitusional, yaitu ya bermanuver tidak masalah, tetapi menggunakan instrumen kekuasaan untuk menekan, untuk mengancam dan kemudian menyuap, itu yang not acceptable kalau kita mau politik yang bermoral. Tapi kalau moralitas sudah tidak lagi dipertahankan dalam politik sehari-hari, ya it's up to you. Saya hanya menyampaikan sesuatu yang menurut saya ada standarnya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Diar.